Dan tempat untuk mencapai perubahan yang lebih baik adalah pengaduannya kepada Tuhan yang tak berubah. Nah, itulah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Kalau hidup bersama dengan Tuhan akan mengalami keindahan. Tapi kalau kita tidak hidup bersama Allah, jangan harap hidup itu akan indah. Lengkap pun fasilitas hidupmu dalam pandangan dunia, maka itu tidak akan mencapai apa yang dikatakan dengan keindahan. Nggak akan dapat. Yang ada susah. Nggak ada susah. Rezeki sekarang. Sebenarnya mau ada pandemi atau tidak, rezeki kita sudah ditentukan Allah. Tapi kita seolah-olah diperangi oleh pandemi ini. Jadi pikiran kita gara pandemi. Lupa kita kepada Allah sang penentu yang sudah menentukan rezeki kita. Kalau selagi ada napas kita, ada napas istri, ada napas anak, berarti rezekinya sudah disiapkan. Dan sudah dicukupkan. Tapi kita susah, baru dikurangi 1%, 1000. Itu dia. Pusing udah. Tapi kalau sudah kita ingatnya langsung kepada Allah, enggak ada susahnya. Allah akan memberikan kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsalisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala, baqa. Habis nih. Spidolnya minta minum. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita kajian pada sifat yang ketiga dalam kajian sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan.
Kita belum lagi membicarakan Allah di situ ya, Tuhan lah. Baqa artinya kekal. Kekal dalam artian bahwa tidak ada akhir daripada adanya Tuhan. Semua yang ada ini ada akhirnya. Tuhan yang dikatakan Tuhan itu tidak punya akhir. Kalau dia berakhir, maka itu bukan sifat Tuhan, itu sifatnya baharu. Nah, kalau begitu, kalau kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, bertauhidlah dalam hidup katanya. Setiap ada masalah dalam hidup kita, tidak ada masalah itu yang tak berakhir. Jadi kalau dia paham sifat baqa ini, maka tidak ada sifat keputusasaan dalam hidupnya. Nggak ada kamus putus asa. Apapun yang dihadapinya, apakah itu anaknya yang terus bandel kelihatan, maka alatnya untuk memperbaharui pikirannya, menjalani dan menghadapi anak itu adalah dengan cara memahami Allah. Bahwa yang tidak berubah itu Tuhan. Yang tidak ada akhir dari segalanya itu adalah Tuhan. Nah, itu. Maka apa katanya di sini? Lawan daripada baqa itu adalah fana, binasa, berakhir. Berakhir dia. Ya? Nampak? Ini sembunyikan dulu. Binasa. Segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Maka Tuhan itu baqa, kekal, enggak ada yang mengawali adanya Tuhan itu. Kalau kita ada yang mengawali adanya kita, karena ada yang mengawali, maka yang mengawali itulah yang akan mengakhiri kita. Sedangkan Tuhan itu sifatnya dia tidak diawali. Maka karena dia tidak ada yang mengawalinya, maka tidak ada yang mengakhiri Tuhan itu. Baqa, kekal. Jadi enaknya di sini memahaminya bahwa yang harus kita camkan dalam hati kita, bahwa sifat atau ciri kalau kita bilang, Tuhan itu adalah kekal, tidak ada akhirnya. Kalau ada yang mempertuhankan yang ada akhirnya, artinya dia apa namanya? Lapuk. Habis. Berakhir, maka itu bukan Tuhan. Kalaulah patung diciptakan, patung itu begitu dibuat, itu awal adanya. Yang membuatnya pun yang diawali. Siapa yang membuatnya? Kita. Manusia. Manusia itu diawali. Lalu kita mengawali sesuatu, lalu kita sembah. Itu namanya jahil. Kalau nama apa? Jahil murakkab. Jahil yang bersusun. Nah, lebih baik jahil basit daripada jahil murakkab. Dalam bahasa fikih. Kalau jahil basit, udah nggak tahu, memang nggak tahu. Gitu kan. Kalau jahil murakkab, udah nggak tahu, sok tahu. Nah, itu dia. Apa namanya? Sok tahu. Nah, jawab aja terus. Nggak tahu tetap jawab. Nggak tahu tetap tak jawab. Nah, itu masa sekarang yang paling sulit. Nah, maka sekarang ini sudah mulai hilang dari mulut ulama, ustadz atau yang lain. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Takut nggak dipakai.
Kalau nanti ada pertanyaan dari jamaah, saya nggak tahu, besok nggak dipakai. Nah, gitu. Jadi nggak pakai wallahu a'lam. Jadi akhirnya apa? Jahil murakkab. Sudah nggak tahu dijawab, akhirnya sesat. Nah, itu yang bahaya. Nah, maka ini dalam pengenalan kepada Tuhan itu masuk kita ke sifat yang ketiga. Yang pertama kita wujud meyakini bahwa zat Tuhan itu ada. Dan zat Tuhan itu tidak ada awal. Kemudian masuk yang kedua, qidam, sedia kala. Sedia kala dalam artian berarti dia tidak ada yang mengawalinya. Karena tidak ada yang mengawali, maka tidak ada yang mengakhiri. Maka mustahil Tuhan itu mustahil ada akhirnya. Kalau Tuhan itu berakhir, maka lalu siapa yang menciptakan kita? Berarti ada batas waktu Tuhan. Tuhan tidak ada batas waktu. Tidak ada terbatas dengan waktu. Kita yang terbatas dengan waktu. Ngaji kita terbatas dengan waktu. Hidup kita terbatas dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Sang Penentu. Itulah Tuhan yang baqo ini. Nah, jadi kalau begitu dia ingin menunjukkan kenapa Allah buat khalaqaltul insan li'arabni, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan manusia itu untuk mengenalku. Khalaqatul insan li'arabni, aku ciptakan manusia itu untuk mengenalku. Tapi kebanyakan kita sudah diciptakan tak mengenal Tuhan. Lalu kenapa terjadi kemaksiatan perlawanan kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu siapa Tuhan itu. Kalau kita tahu siapa Tuhan itu seperti ini, maka kita akan semakin cinta dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan orang yang kenal dengan Tuhan tidak ada kamus putus asa. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Iya, kita tidak dikatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau tidak kenal dengan Tuhan, maka keputusasaan itu akan datang dalam kehidupan kita. Seperti kita ini beramal, seperti kita menjalani hidup, apalagi saat ini masa uji yang sangat luar biasa secara ekonomi. Kalau tidak dengan Tuhan, kita hancur. Biasanya pendapatan kita satu hari sekian, turun total. Kita nggak sadar bahwa kita ini makhluk, bahwa usaha kita itu adalah bagian daripada makhluk. Terjadi perubahan, maka mintalah kepada Tuhan yang memberikan perubahan itu, yang tak berubah-ubah itu, supaya rezeki kita berubah lebih baik, bukan berubah ke bawah. Begitu juga kita dengan Tuhan. Antara kedekatan kita dengan Allah, kadang berubahnya turun, kadang berubahnya naik. Maka yang kita harapkan kepada Allah, kita itu naik, bukan turun. Maka dalam bentuk ibadah ada dua. Ada ibadah itu roja, ada ibadah khauf. Ibadah roja itu berharap, ibadah khauf ada rasa takut. Takut jauh dari Allah, harapannya kita dekat dengan Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada dijelaskan ciri orang yang beribadah dengan khauf, dengan yang roja ada tiga-tiga. InsyaAllah nanti akan kita terangkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami ini. Maka dalam hal ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, kalau kita semua biasa baca surah Ar-Rahman ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ingat enggak surah Ar-Rahman ini? Kullu man 'alaiha fan. Itu awal ayatnya ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayatnya. Kullu man 'alaiha.
segala sesuatu yang di langit dan bumi akan binasa. Semua binasa. Yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal adalah zat Tuhanmu. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang maha agung. Jadi yang kekal itu Tuhan. Semuanya binasa. Semuanya binasa. Nggak ada pun yang tersisa di antara kita nanti. Maka diawali dari diri kita. Maka ada kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah fafasadal jasadu kulluh. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan binasalah semuanya. Dalam pandangan apa? Semua binasa. Yang ada hanya Allah. Maka muncullah kalimat la maujud illallah. Nah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Dalam ma'rifat, pandangan ma'rifatnya. Kalau pandangan zahir bagaimana meniadakan orang? Hilang. Nggak bisa. Tapi pandangan ma'rifat. Coba lihat bagaimana man arafa nafsah tadi. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Kita mencoba mengenali diri kita. Melihat diri kita. Waktu kita bayi, badan kita ini sangat halus. Lembut. Seiring berjalannya waktu, mulai ngeras, mulai terjadi perubahan. Setiap waktu terjadi perubahan dalam tubuh kita. Tidak ada yang kekal dalam tubuh kita ini. Ada enggak keinginan kita untuk itu? Enggak ada. Maka ada ungkapan, salah satunya Imam Syafi'i mengatakan begini. Enggak usah kau banggakan, la tufakhir. Jangan kau bangga dengan gantengmu, karena gantengmu itu bukan pilihanmu. Karena ganteng sudah terlahir. Enggak ada. Jangan kau bangga dengan kekayaanmu. Karena itu sudah ditentukan. Tapi kalau akhlak, siapa yang menentukan? Itu pilihan kita. Akhlak kedekatan kita dengan Allah adalah pilihan kita. Karena Allah sudah memberikan kepada kita akal. Maka jangan hanya menggunakan otak, gunakan akal. Otak, semua kita punya otak, binatang juga punya otak. Bedanya kita punya otak, punya akal. Binatang punya otak tapi enggak punya akal. Maka di mana mau kita taruh derajat kita? Apakah di binatangnya atau di manusianya? Maka perlunya kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu adalah mengenali dirinya dan mengenali Tuhannya. Dengan mengenali dirinya, dia berarti sudah mengenal Tuhannya. Tapi kalau dia tidak mengenali dirinya, dia tidak akan tahu siapa Tuhannya. Kalau tidak tahu siapa Tuhannya, bagaimana dia mau bersikap baik? Bagaimana dia mau dekat dengan Tuhannya? Bagaimana dia mau jadi manusia yang sebenarnya? Kalau yang dikatakan dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu adalah yang mengenali Tuhannya. Orang sholat nggak kenal dia dengan Tuhannya. Takbir Allahu Akbar, bolak-balik menyebut Allahu Akbar, tapi nggak tahu dia Allah yang maha besar itu dia yang mana. Subhanallah, maha suci Allah, litanazzuh, membersihkan. Maha suci, suci yang mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Tuhan yang mana? Maha sucinya gimana? Suci Tuhan dari sifat-sifat kekurangan. Kalau kita banyak kekurangan, banyak. Kita butuh makan. Kita butuh duduk. Kita butuh berdiri. Kita butuh tidur. Semua butuh. Artinya kita tidak hidup sendiri. Ada yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang memberikan kehidupan itu tentu yang kekal. Kalau dia tak kekal,
berakhir dia. Lalu siapa yang melanjutkan kehidupan kita? Mustahil kan? Itulah yang disebut dengan mustahil. Maka mustahil Tuhan itu binasa. Kalau Tuhan itu binasa, maka kita pun tidak ada. Nah, ini pendekatan ini. Ini masih baris pertama. Baris pertama, tapi paham di sini sudah mantap. Kalau istilah orang sekarang udah cool. Udah enak, udah mantap itu. Maka kenali Tuhan itu dengan baik. Jadi kalau nanti kita sholat Allahu Akbar, siapa yang kau sembah? Tuhan yang kekal, yang tak ada akhir dan tidak berubah. Kalau dia berakhir berarti terjadi perubahan. Perubahan itu ada pada sifatnya makhluk, bukan sifat Tuhan. Nah itu. Jadi menghadapi orang begitu, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi kita, memang istriku enggak berubah-ubah ini. Salah kita kan? Menempatkan tidak berubah-ubah itu salah kita. Berarti kita tidak mengenali Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata begitu. Aku yakin istriku ini akan berubah lebih baik. Akan begitu. Tidak ada putus asa. Yang ada harapan kepada yang lebih baik. Karena kita tahu yang tak berubah Tuhan. Dan tempat untuk mencapai perubahan yang lebih baik adalah pengaduannya kepada Tuhan yang tak berubah. Nah itu. Itulah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Kalau hidup bersama dengan Tuhan akan mengalami keindahan. Tapi kalau kita tidak hidup bersama Allah, jangan harap hidup itu akan indah. Lengkap pun fasilitas hidupmu dalam pandangan dunia, maka itu tidak akan mencapai apa yang dikatakan dengan keindahan. Nggak akan dapat. Yang ada susah. Yang ada susah. Rezeki sekarang. Sebenarnya, mau ada pandemi atau tidak, rezeki kita sudah ditentukan Allah. Tapi kita seolah-olah diperangi oleh pandemi ini. Jadi pikiran kita gara pandemi. Lupa kita kepada Allah sang penentu yang sudah menentukan rezeki kita. Kalau selagi ada napas kita, ada napas istri, ada napas anak, berarti rezekinya sudah disiapkan. Dan sudah dicukupkan. Tapi kita susah, baru dikurangi 1%, 1000. Itu dia. Pusing udah. Tapi kalau sudah kita ingatnya langsung kepada Allah, enggak ada susahnya. Allah akan memberikan kecukupan. Maka itu saya jelaskan kemarin, kalau tidak salah, surah At-Talaq yang kita sebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalimatnya berbeda ini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi hidupnya. Makhraja, isim makan, tempat keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak diperhitungkan. Baru yang kedua beda. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini tadi. Yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Tawakal itu berasal dari kalimat wakala. Wakil, mewakilkan. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Fahuwa hasbuh. Maka ia akan dicukupkan. Beda kan? Orang yang dicukupkan itu berbeda dengan yang cukup. Cukup dengan dicukupkan berbeda. Dikasih 100 atau dikasih 1 juta 2 orang ini, yang satu karena tidak diberikan rasa cukup, dia kurang. Yang satu lebih dari cukup. Maka sifat cukup itu bisa diraih dari tawakal kepada Allah.
Bagaimana supaya kita tawakal? Pahami sifat baqa. Nah, gitu deh. Mungkin kita belajar kalau tauhidnya itu di tempat yang berbeda, dia akan mengajarkan pokoknya Tuhan baqa, kekal, gitu. Aplikasinya dalam kehidupan itu perlu. Mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan supaya kita hidup bertauhid, itu yang paling penting. Nah, itu. Jadi kondisi saat ini tidak berbeda dengan kondisi pada yang lain. Yang membuat berbeda itu bagaimana menyikapinya. Kita menyikapinya melupakan Allah, melupakan Tuhan kita. Kalau kita langsung kepada Tuhan, aman. Tapi kita langsung memandang yang Dia ciptakan. Kita juga baharu ini. Pandemi itu baharu tidak? Sama dengan kita. Maka perlu saya bilang, orang bagaimana mungkin terjangkit penyakit virus itu? Contoh virus corona itu. Bagaimana dia bisa terjangkit dengan virus corona? Virus itu berzikir apa enggak? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bertasbih enggak dia? Bertasbih. Kalau kita bertasbih, datang dia bertasbih, sinkronnya yang baik atau yang buruk? Baik. Tapi kalau dia datang bertasbih dengan membawa virus, lalu kita tidak berzikir dan bertasbih kepada Allah, sinkron enggak? Enggak sinkron, maka kita kena. Kalau zikir dengan zikir datang, yang ada sehat, maka percaya dan yakinlah kepada Tuhan. Maka banyak orang beriman hanya kata-kata iman saja, tapi tidak sejujurnya dia iman kepada apa kata Allah. Iman kepada Allah, tapi apa kata Allah tak percaya. Sama dengan kita. Istri itu ikut dengan kita, tapi nggak percaya dengan kata-kata kita. Sakit kan? Sama sebaliknya juga begitu. Nah itu. Maka kita harus yakin dengan Tuhan kita, yakin dengan kata-kata Tuhan. Kata Tuhan begini, semua langit yang di langit dan di bumi bertasbih, maka bertasbihlah. Tapi kita bertasbih apa enggak? Bertasbih. Sebenarnya mau atau tidak kita bertasbih kepada Allah, kita tetap bertasbih. Tapi yang diharapkan Allah, karena kita sudah diberikan akal, kita menggerakkan tasbih itu. Tak bertasbih pun kita, dia tetap bertasbih ini. Tapi yang diinginkan Allah, kita yang menjalankan tasbih itu, karena kita makhluk yang sempurna. Diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Semua ini berzikir kepada Allah. Maka saya bilang bahwa ada hadis Rasulullah SAW, la taqtulu dhifada fa inna naqiqahunna tasbih. Tidak, jangan kau bunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Coba dengarkan dulu katak kodok itu. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertasbih dia. Saya sudah pernah pengajian lagi begini, pengajian di Pekanbaru. Kebetulan tempat pengajian saya itu, rumah saya waktu itu sawah-sawah. Masuk kodok, diusir oleh murid-murid saya itu. Enggak mau, makin masuk. Jangan ngusirnya begitu, zikir subhanallah, subhanallah. Udah duduk kalian? Saya zikirkan subhanallah, cari jalan dia keluar. Karena dia paham. Maka memahami diri artinya kita mencoba mengenali Tuhan kita, mendekati Tuhan. Maka kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, itu paham kita di sini. Baqa ini ya, kekal. Tuhan itu kekal, enggak ada akhir daripada adanya. Tidak akan binasa. Binasa itu mustahil. Bagi Tuhan, bagi kita tidak. Kita memang binasa. Maka di sini kata Allah dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu binasa kecuali Tuhan. Bahkan malaikat pun akan mati. Malaikat Israel, malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala nanti juga akan mati.
Tidak ada makhluk yang hidup nanti. Semuanya mati. Yang ada hanya Allah. Maunya jangan dulu nunggu kiamat itu baru kita bisa bermakrifat. Yang ada hanya Tuhan. Sekarang yang kita makrifatkan yang ada hanya Tuhan. Dalam berzikir ya, dalam sholat, dalam ibadah kita yang ada hanya Tuhan. Nah, makanya dibilang di situ dalam kalimatnya itu, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fa fasadal jasadu kulluh. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, fa fasadal jasadu kulluh. Maka semua tubuhnya binasa. Enggak ada, yang ada hanya Tuhan. Dulu kan ini enggak ada. Sekarang ada. Ini enggak ada, sekarang ada. Coba kembalikan kepada tiada. Kembalikan dulu dia balik kepada tidak ada. Semua makhluk, semua yang ada, yang sudah ada ini dulunya tidak ada. Maka meniadakan itu kembali dalam zikir, yang ada hanya Tuhan. Dalam berzikir itu begitu, mengisi zikir itu dengan cara yang ada hanya Tuhan. Yang lainnya semuanya binasa. Itu baru puncak zikir yang luar biasa. Nah, sholat itu pun akan terasa indah, hidup itu pun akan terasa nyaman. No problem kata orang. Nah, nggak ada lagi masalah. Kalau udah kenal dengan Tuhan nggak ada masalah. Kalau banyak masalah berarti nggak kenal dengan Tuhan. Sikit-sikit jumpa. Kenapa? Sikit-sikit udah gitu. Kenapa? Lupa dia mungkin kepada Tuhannya. Nah, baru diuji sedikit, sudah pening. Baru diuji sedikit. Bayangkan, mana lebih banyak nikmat atau ujian? Nikmat. Mana lebih banyak sakit atau sehat? Sehat. 1 tahun ini paling sebulan sakit. Sisanya sehat. Habis itu baru sebulan sakit udah ngeluh. Udah macam mana? Cobalah. Maka ada salah seorang yang saya ceritakan, salah seorang guru di Jawa, seorang kiai, sakit dia. Aduh, sakit kanker. Apa kata istrinya? Mas, kiai, aku khawatir jeritanmu itu seolah-olah tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah. Coba, istrinya. Baru Allah. Padahal dia menyebut Allah, menahankan sakitnya. Allah. Kiai, suamiku, saya khawatir jeritanmu itu seolah-olah tidak terima dengan apa yang dibuat Allah kepadamu. Bayangkan. Itu istrinya luar biasa, itu pemahamannya kepada Allah. Kalau kita asik jerit aja. Coba. Beda. Kalau ini teringat saya kisah ini, teringat pula kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ketika dikejar-kejar oleh kafir, orang kafir, dia masuk ke dalam pohon. Belah pohon itu, masuk dia ke dalam, dikasih setan, sisa jubahnya sedikit. Kata setan, itu dia di dalam, digergaji. Begitu kena badannya menjerit, Allah. Kedua menjerit, Allah. Lalu Allah mengatakan, Jibril sampaikan kepada Zakaria, sekali lagi dia menjerit akan kukeluarkan dia dari pintu kenabian. Bayangkan itu. Maka mengingat kisah itu, mungkin istri dari kiai itu ngomong, saya khawatir apa yang diberikan Allah itu seolah kita tidak ridho. Maka oleh sebab itu kita nikmat, sakit itu semua harus diartikan dalam bentuk ridho. Jangan cuman enaknya aja ridho. Semua yang ditentukan Allah ridho. Ini enggak enak, enggak usah diajari. Memang kita ridho. Sakit ridho enggak? Bagaimana irodah itu? Nanti kita belajar di irodah itu nanti panjang. Kudrat irodat. Bagaimana ridho Allah itu? Kita ridho dengan ketentuan Allah. Itu salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah itu ridho bil qada, ridho dengan ketentuan Allah.
Kalau yang enak gampang ridhonya. Tapi kalau yang enggak enak, ridho enggak. Oh, berat. Kalau enggak banyak. Makanya kita butuh zikir. Butuh zikir untuk melembutkan hati. Maka jangan lupa 2 bulan yang lalu yang kita ngaji tentang zikir qalbi, supaya lembut hati itu tidak keras. Banyakkan zikir itu sebanyak-banyaknya. Dalam 1 hari mampukan 10.000. Setidaknya kalau enggak dapat 5.000. Bentar aja itu, enggak banyak, enggak apanya itu. Kalau kita ngopi nanti 1 jam sudah dapat 10.000 itu, 10.000. Ngopi bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Zikir enggak bisa. Setengah jam udah kesusahan. Udah banyak kali yang gelik-gelik dalam tubuh itu. Nah, itu. Ya. Sekali lagi saya kembalikan ke sini. Bahwa kita wajib mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu kekal. Kekalnya Allah tidak dikekalkan. Kekal Tuhan itu enggak dikekalkan. Coba lihat. Surga neraka itu kekal apa enggak? Kekal. Kalau enggak kekal, berarti menyalahi janji Allah kah? Tapi surga neraka itu kekal, dikekalkan, diabadikan. Bukan karena abadi, tapi diabadikan. Bukan karena kekal, tapi dikekalkan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan kekal pada dirinya, zatnya, bukan ada yang mengekalkan, memang kekal dia. Karena tidak ada yang campur aduk dengan dirinya. Kalau kita kan ada pun butuh yang mengadakan. Tuhan ada tak butuh untuk mengadakan dia. Nah, itu. Ciri-ciri Tuhan itu dia. Bahwa Tuhan tidak ada yang mengadakan. Bahwa Tuhan itu kekal, tidak dikekalkan. Nah, itu. Jadi enggak ada yang mengatur Tuhan. Enggak ada yang mengatur Tuhan. Oke? Maka Tuhan itu kekal. Kullu man 'alaiha fan. Ini mesti kita hafal dan kita ingat dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya dalam surah Ar-Rahman. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang kekalnya Tuhan, tapi yang paling mudah di sini adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saya rasa ini aja dulu yang bisa kita jelaskan tentang sifat baqa. Karena begini, tahapan dalam memahami ini tidak bisa langsung semua. Nanti ini akan berulang lagi. Saya belajar sifat 20 dalam satu kitab itu sampai 20 kali khatam. Bukan sekali khatam. 20 kali khatam. Ini baru 1 kali jalan, udah mau ahlinya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan?